Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ada di mata kuliah teknologi sediaan padat atau sediaan solid. Bahasan ini adalah mengenai preformulasi. Kalau kita melihat alasan di balik preformulasi dan formulasi suatu sediaan itu, mungkin kita perlu bertanya dulu mengapa suatu zat aktif itu dirubah menjadi bentuk sediaan. Jadi eh, ya bisa mungkin membayangkan kira-kira paracetamol yang telah diketahui efeknya adalah analgetik antipiretik. Kemudian ketika pasien menderita demam atau ingin menghilangkan rasa sakit, kemudian disuguhi paracetamol 500 mg dalam bentuk asli serbuk, kemudian disuguhi juga paracetamol 500 mg dalam bentuk tablet, kira-kira mana yang lebih dipilih? Sudah tentu pasien akan memilih yang lebih nyaman untuk digunakannya. Ya, nah farmasis itu karena telah berubah orientasi dari drug oriented menjadi patient oriented, itu selalu berusaha membuat atau meracik, memformulasi sediaan yang lebih nyaman bagi pasien. Jadi saya selalu bilang itu farmasis yang berhasil adalah farmasis yang bisa membuat sediaan yang paling nyaman untuk digunakan oleh pasien. Ya, itulah kenapa itu salah satu kenapa obat dirubah menjadi bentuk sediaan. Alasan lainnya adalah kestabilan, ya. Jadi di saat-saat awal-awal penemuan obat itu bahan-bahan obat berasal dari alam. Jadi taruhlah misalnya dari tanaman ekstrak misalnya ya, atau dari tanaman simplisia tanaman daun misalnya. Ketika daun, ya kita ambil contoh daun jambu biji. Jadi ketika ada yang diare misalnya ya, karena sudah diketahui bahwa daun jambu biji ini ada efeknya sebagai obat diare, maka diambillah daun jambu biji ini direbus kemudian dikonsumsi. Ya, kalau mau lebih modern lagi diekstraksi dulu atau buat dulu menjadi simplisia. Ya, tetapi apakah itu bisa stabil dalam penyimpanan? Ya, tentunya bahan-bahan obat yang sudah dirubah menjadi bentuk sediaan itu lebih stabil dalam penyimpanan dan lebih bisa diprediksi kapan kestabilannya, sampai kapan kestabilannya masih memenuhi syarat atau standar agar bisa memberikan efek yang sesuai yang diharapkan. Nah, jadi itu dua alasan penting mengapa zat aktif dirubah menjadi bentuk sediaan. Nah, ya, jadi bahan obat itu bisa berbentuk padatan, cair, atau semi padat, dan jarang sekali diresepkan atau diformulasikan tanpa bahan tambahan. Jarang sekali. Hampir nol ya. Bahan aktif yang diformulasi hanya dengan bahan aktifnya saja, tanpa tambahan bahan-bahan lain. Nah, bahan tambahan ini ditambahkan untuk memperbaiki tampilan atau konsistensi dari sediaan jadi. Nah, dahulu bahan tambahan itu diperkirakan bersifat inert. Namun setelah ada beberapa kejadian, misalnya kejadian dengan phenytoin natrium beberapa waktu lalu, itu salah satu yang mendasari, yang membuat membuat farmasis akhirnya aware bahwa ternyata bahan tambahan harus sangat diperhatikan dalam formulasi obat. Kemudian setelah penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa bahan tambahan itu bisa juga sangat mempengaruhi efek obat. Jadi bukan cuma zat aktifnya, tetapi zat tambahan bisa mempengaruhi kecepatan disolusi obat misalnya,
kecepatan pelepasan obat, waktu hancurnya tablet, dan lain-lain. Oke, jadi pemilihan bahan tambahan itu sendiri dan pemilihan proses pembuatannya itu sama pentingnya dengan pemilihan bahan obat itu sendiri. Kemudian penerimaan pasien dapat ditingkatkan dengan memperbaiki tampilan organoleptis. Ini yang membuat ilmu kita di farmasi tidak pernah stagnan ya, tidak pernah statis, karena selalu ada inovasi untuk memperbaiki tampilan dari sediaan obat, sediaan farmasi. Bentuk sediaan akan melepaskan level obat yang sesuai untuk terapi di dalam tubuh, diharapkannya ya, sesuai prediksi. Kemudian untuk tablet ya. Nah, ini kita lihat mekanisme penghancuran tablet dalam tubuh. Ya, jadi ini tablet dalam media cair. Jadi ini tablet yang digunakan per oral ya. Tablet konvensional yang digunakan per oral. Ini tablet dalam media cair, cairan saluran cerna maksudnya ya. Ini nanti akan hancur menjadi granul-granulnya. Kemudian granul-granul ini akan hancur menjadi serbuk-serbuk halus. Nah, masing-masing bentuk ini memiliki laju disolusi yang berbeda. Jadi kalau dalam tablet saja, untuk menjadi larutan, laju disolusinya itu lambat. Kalau dari granul, laju disolusinya menengah. Kalau dia sudah berbentuk serbuk halus, laju disolusinya itu sudah cepat. Oke, kemudian setelah hancur menjadi partikel halus, dia akan mudah menjadi terlarut. Nah, zat obat yang terlarut baru bisa terabsorpsi dan baru bisa memberikan efek. Oke, kemudian ini adalah definisi tablet dari beberapa literatur, tapi pada intinya hampir sama semua. Definisi tablet itu adalah bentuk sediaan farmaseutik yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa zat tambahan yang cocok dalam bentuk tabung pipih, sirkuler, permukaan datar atau cembung, dibuat dengan metode pengembangan atau pencetakan di bawah tekanan beberapa ratus kilogram per cm². Jadi dia bentuk sediaan farmaseutik tunggal, ya. Jadi satu unit itu biasanya untuk 1 kali dosis pemakaian. Kalau didasarkan pada metode pembuatan, tablet itu bisa digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Tablet kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Tablet cetak ini sudah sangat jarang diproduksi. Ini biasanya untuk hal-hal yang darurat saja, tetapi sangat jarang sekali. Nah, kemudian kita masuk ke studi preformulasi. Studi preformulasi itu sebenarnya bukan hanya dilakukan untuk sediaan tablet ya, tetapi untuk semua sediaan farmasi. Jadi, studi preformulasi itu adalah langkah awal pengembangan bentuk suatu sediaan dari bahan aktif, bahan obat, secara rasional, memanfaatkan data-data fisikokimia, fisikomekanik, dan biofarmakokinetik dari obat dan bahan-bahan tambahannya, agar diperoleh sediaan yang stabil, manjur, ketersediaan hayatinya terpenuhi, tidak toksik, dan dapat diproduksi secara massal. Oke, untuk studi preformulasi ini, tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan info tentang sifat-sifat fisikokimia dan fisikomekanik obat yang akan diproduksi. Itu meliputi struktur kimia. Jadi struktur kimia itu digunakan, jadi dikumpulkan datanya untuk menentukan metode analisis yang tepat.
baik untuk obat sendiri atau hasil urainya. Jadi untuk melihat nanti apakah apa metode analisa yang tepat setelah obat ini telah jadi bentuk sediaan, telah menjadi sediaan. Jadi dengan demikian bisa kita tahu bahwa bentuk sediaan yang dihasilkan itu mengandung bahan obat sesuai jumlah atau kadar yang kita inginkan sesuai formula. Kemudian bisa juga untuk memodifikasi obat yang sudah ada atau biosintesa atau semisintesa. Ya tujuannya itu mengurangi toksisitas, efek samping, memperbesar kelarutan, memperbaiki efek, dan absorpsi rasa. Bisa dilakukan dengan membentuk senyawa kompleks, senyawa garamnya, memasukkan gugus tertentu, dan sebagainya. Contoh kalau paracetamol ya, kalau di Indonesia misalnya belum bisa, tidak ingin membeli bahan baku paracetamol, maka bisa membeli para aminofenol saja. Jadi itu harganya pasti lebih murah daripada paracetamol. Nanti di pabrik, di industri farmasi baru diasetilasi sehingga terbentuk N-asetil para aminofenol. Nah, itu sudah jadi paracetamol. Atau misalnya vitamin C base, basenya vitamin C ya, dengan tujuan misalnya untuk mengurangi, meminimalkan iritasi di lambung, itu bisa dirubah menjadi bentuk esternya, untuk kimiawi lainnya dari vitamin C. Seperti itu. Banyak lagi contoh lain. Nah, ini contoh-contoh yang ada ya. Prednison disubstitusi bubul metil dan fluornya, dia akan mempertinggi kelarutan dalam lemak dan aktivitasnya menjadi dexamethasone dengan dosis yang jauh lebih rendah. Oh ya, perlu digarisbawahi bahwa kalau kita menggunakan dua jenis obat dengan indikasi yang sama, akan lebih disukai apabila obat itu dosisnya lebih rendah. Kemudian biosintesa penisilin derivat menjadi penisilin tahan asam, penetisilin kalium, penisilin tahan enzim, penisilin tahan enzim penisilinase, yaitu metisilin natrium, oksasiklin, dan lain-lain. Kemudian ya ini data kelarutan. Data kelarutan itu perlu diketahui karena menyangkut ketersediaan hayati dari obat. Senyawa obat itu 75% bersifat basa lemah, 20% asam lemah. Nah, kelarutan merupakan parameter yang penting dalam biofarmasi. Karena obat harus bisa larut dulu, baru bisa terabsorpsi, baru bisa terdistribusi, termetabolisme, baru bisa memberikan efek. Di beberapa sediaan tertentu, parameter kritisnya itu ada di kelarutan, terutama bentuk-bentuk sediaan padat. Jika kelarutan dipertimbangkan terlalu rendah atau kecil, maka bisa dimodifikasi. Contoh, luminal, kelarutannya rendah, maka diambil bentuk garamnya, natrium luminal. Tapi tidak semua bentuk sediaan itu kita inginkan kelarutan yang lebih cepat. Kadang-kadang kita inginkan kelarutan yang berkurang dari sifat alaminya. Ini misalnya untuk sediaan lepas lambat. Nah, itu biasanya dimodifikasi agar kelarutannya yang tadinya normal itu kemudian diperlambat. Biasanya untuk sediaan-sediaan bahan aktif yang waktu paruhnya pendek. Kemudian ya ada namanya efek ion sejenis, common ion effect.
Contohnya itu obat-obat yang mengandung garam HCl atau ion HCl, ion Cl. Ya, nah, lambung yang mengandung ion klorida apabila pasien mengkonsumsi obat yang mengandung ion klorida juga, maka akan terjadi pengaruh ion sejenis dan mengurangi kelarutan obat. Jadi obat-obat yang ada Cl-nya ketika digunakan dalam keadaan lambung kosong, di mana lambung kosong itu juga Cl-nya kloridanya tinggi, maka kelarutannya pasti akan berkurang. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan, bisa dipilih obat selain HCl, garam lainnya ya, selain HCl, atau ambil yang metastabilnya, atau bisa ditambahkan pensolubel, atau pakai dispersi padat atau kompleksasi juga bisa. Kemudian esterifikasi. Esterifikasi ini dapat memperkecil kelarutan dan mencegah terurainya obat dalam suasana asam lambung. Ya, contoh esterifikasi adalah eritromisin base dengan asam lemak stearat, suksinat atau estolat. Ya, jadi menjadi eritromisin stearat, suksinat atau estolat. Contoh lain prednisolon itu yang diesterifikasi dia bisa menghambat atau memperpanjang kerja dari obatnya. Kemudian ada tujuan lain yaitu menutupi rasa yang tidak enak. Kloramfenikol base misalnya karena dia terlalu pahit, maka diambil bentuk ester palmitatnya yang tidak berasa pahit. Nah, di usus halus, bentuk ester palmitat ini akan dihidrolisa menjadi bentuk basenya kembali. Bentuk ester palmitat ini kebetulan lebih cepat dihidrolisa dibandingkan ester stearat, sehingga pilihannya adalah ester palmitat. Jadi didapat tujuan menutupi rasa tidak enaknya, tetapi dia ketika dihidrolisa, maka dia berubah menjadi kloramfenikol base kembali. Jadi efek terapinya sesuai yang diprediksi. Perubahan sifat fisik zat aktif, ini yang kita telah dibicarakan sebenarnya di mata kuliah farmasi fisika, bahwa obat itu bisa berbentuk kristal atau amorf atau polimorfisa. Ya, nah ini kelarutannya bisa berbeda-beda. Kemudian apabila pada proses pembuatan sediaan zat aktif itu mengalami proses penghalusan, pengecilan ukuran partikel, maka proses ini bisa merubah tata letak susunan kristalnya menjadi bentuk amorf. Nah, ini kelarutannya berbeda lagi. Ya, ini contoh nofobiosin. Nofobiosin amorf itu kelarutannya 10 kali lebih besar dibandingkan bentuk kristalnya. Beda sekali kelarutannya. Kemudian ya adanya bentuk senyawa sulfat dan hidrat. Jadi ya pada proses kristalisasi molekul pelarut baik air atau pelarut organik lain ini bisa terikat erat dengan senyawa obat. Nah, adanya molekul pelarut dalam senyawa obat itu dia disebut kristal sulfat. Kalau pelarutnya air, maka disebut sebagai kristal hidrat. Apa bedanya? Nah, kalau bentuk anhidrat, kelarutannya itu biasanya lebih cepat dibandingkan bentuk hidrat. Kelarutannya dalam air ya, lebih cepat dibandingkan bentuk hidrat. Nah, ini contohnya ampicillin anhidrat, fluorkortison asetat. Jadi akan berpengaruh terhadap kelarutan. Kemudian eutektikum. Eutektikum itu adalah campuran padat yang berasal dari dua senyawa dengan
titik lebur yang lebih rendah dari titik lebur komponen-komponennya. Jadi eutektikum ini biasa didapatkan dengan cara kristalisasi lelehan atau pelarutan dalam pelarut organik. Nah, ini bahan matrik yang biasa digunakan untuk larutan padat. Jadi prinsip eutektikum ini digunakan pada dispersi padat. Ya, dispersi padat itu salah satu pendekatan farmaseutik untuk merubah susunan kristal padatan dengan tujuan misalnya meningkatkan kelarutan dan lain-lain. Kemudian bentuk molekul pada berbagai pH, ya pKa-nya ya. Nah, ini datanya digunakan untuk mengetahui apakah terjadi bentuk peruraian pada suasana asam. Untuk menentukan apakah perlu prodrug, menentukan segmen absorpsi terbaik, di mana baiknya sediaan ini terlarut, apakah di suasana asam di lambung atau di suasana basa di usus. Menentukan juga apakah perlu atau tidaknya tablet di salut. Kemudian koefisien partisi ini untuk memperkirakan atau memprediksi berapa konsentrasi obat yang perlu dimasukkan dalam formula agar konsentrasi obat yang masuk ke dalam fase yang kita inginkan, fase minyak atau fase air, itu sesuai dengan dosis yang diinginkan untuk terapi. Kemudian densitas, ini untuk menentukan kompresibilitas calon bahan obat. Jadi untuk dilihat apakah dia mampu dikempa atau tidak. Ya, mampu dikempa atau tidak. Baik untuk dikempa atau tidak. Kemudian ukuran partikel, ya, jadi lagi-lagi ini pengaruhnya adalah ke kecepatan disolusi. Ini adalah faktor yang menentukan untuk kecepatan penyerapan dari suatu obat. Reduksi ukuran partikel ini akan berarti kalau obatnya sukar larut kurang lebih 0,3%. Kalau untuk obat-obat yang mudah larut, pengecilan ukuran partikel ini biasanya tidak terlalu berpengaruh. Ya, contoh grisopulpin ukuran yang termikronisasi, dia terabsorpsi 2 kali lebih besar daripada yang tidak termikronisasi. Jadi yang berubah itu bukan kelarutannya, tetapi yang berubah adalah kecepatan larutnya. Kecepatan larut itu berpengaruh sekali terhadap efek obat. Jadi apalagi kalau obat-obatnya adalah misalnya obat-obat analgetik, menghilangkan sakit ya. Pasien biasanya mudah sekali membedakan obat-obat yang cepat menghilangkan sakit dan yang tidak cepat menghilangkan sakit. Nah, itu salah satu yang berpengaruh adalah, yang sangat berpengaruh adalah dissolution rate-nya, kecepatan melarutnya obat. Kemudian higroskopisitas, ini datanya adalah kita mau tahu apakah obat itu mengandung hidrat atau tidak. Kemudian bagaimana afinitasnya terhadap hidrasi, ya, supaya bisa ditentukan apakah sediaannya ini perlu diberi pelindung berupa salut atau lainnya atau tidak. Kemudian disolusi ya, ini disolusi ya. Ini untuk mempengaruhi kecepatan pelarutan, pengaruh formulasi eksipien, perlu tidaknya surfaktan ataupun soluble, dan pengaruh teknologi processing. Jadi itu tadi data-data yang umumnya sangat diperlukan pada preformulasi sediaan, khususnya sediaan tablet. Nah, sistematika desain sediaan tablet itu sendiri ini dilakukan dengan menetapkan bagian optimal untuk pelepasan atau absorpsi obat di dalam saluran cerna.
Nah, itu didasarkan pada yang pertama, di mana tempat absorpsi terbaiknya. Jadi ini dilihat pKa-nya, lingkungan saluran cerna, pH, di mana obat paling stabil, tidak terurai, koefisien partisinya seberapa banyak. Kemudian yang kedua, menentukan metode pabrikasi. Cara yang paling efisien agar memberikan ketersediaan hayati paling maksimal dan validasi terpenuhi. Ya, jadi menentukan di mana tempat absorpsi terbaiknya dan menentukan metode pabrikasinya. Metode pencampurannya, berapa tekanan pengempaan yang diberikan. Kemudian pemilihan bahan pembantu harus kompatibel. Bahan pengisi harus memiliki kompresibilitas yang baik. Bahan pengikat memiliki daya kohesi dan pengompakan pada masa cetak. Ya, ini salah satu yang sangat berpengaruh terhadap desain atau formulasi sediaan tablet adalah bahan pembantunya. Karena umumnya tablet itu bahan pembantunya banyak, bahan tambahannya. Kemudian yang keempat, kalau di industri ya, disiapkan 3 macam formula untuk evaluasi in vitro. Jadi nanti ditentukan formula yang mana yang hasil evaluasinya paling bagus. Ya, paling bagus untuk bioekivalensi dan lain-lain. Kemudian dilakukanlah uji in vitro-nya, baik fisik, kimia, dan dilakukan validasi, lalu dilakukan lagi uji in vivo, baik terhadap hewan percobaan maupun relawan. Ini terutama untuk obat sediaan tablet baru, yang baru diformulasi. Nah, kalau ada ditemukan kekurangan, maka diperbaiki stabilitasnya, ketersediaan hayatinya, dan lain-lain. Demikian untuk materi preformulasi.